kami dari kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, nama saya Antoni Ahmad Dufal dan teman saya Maya Yudita. Di sini kami akan memperkenalkan apa sih pasar modal itu. Yuk. Pengenalan pasar modal di Indonesia. Sejarah pasar modal di Indonesia dimulai pada masa penjajahan. Para pengusaha Hindia Belanda mendirikan Vereniging voor de Effecten di Batavia dan sekaligus memulai perdagangan efek pada tanggal 14 Desember 1912. Efek yang diperdagangkan pada masa itu adalah saham atau obligasi perusahaan perkebunan Hindia Belanda yang beroperasi di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya pasar modal Batavia, kemudian bursa efek dibuka di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan di Semarang pada 1 Agustus 1925. Pada masa Orde Lama, pada tahun 1948, pemerintah Hindia Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, dan pada tahun 1950 pemerintah menerbitkan obligasi Republik Indonesia serta mendorong keinginan untuk mengaktifkan kembali Bursa Efek Indonesia dengan tujuan untuk mencegah mengalirnya efek-efek ke luar negeri. Pada tahun 1958, kegiatan Bursa Efek berhenti akibat inflasi dan keadaan perekonomian yang tidak menentu. Memasuki masa Orde Baru, pemerintah mengaktifkan kembali pasar modal Indonesia yang didahului dengan dibentuknya Pasar Pelaksanaan Modal, Badan Pembina Pasar Modal, dan PT Dana Reksa. Pada tanggal 10 Agustus 1977, pasar modal Indonesia secara resmi diaktifkan kembali yang ditandai dengan adanya perdagangan saham PT Semen Cibinong. Tahun 1995 merupakan babak baru dalam proses pembelian saham di bursa, yang ditandai dengan peluncuran Jakarta Automated Trading System, sebuah sistem perdagangan otomatis yang menggantikan sistem perdagangan manual pada tanggal 2 Mei 1995. Masa reformasi hingga saat ini. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami kinerja yang tidak menggembirakan akibat terjadinya krisis ekonomi, pasar modal tetap mampu bertahan dan secara bertahap mengalami perbaikan dan pertumbuhan sepanjang era ini. Dapat beberapa pencapaian, antara lain penerapan sistem perdagangan tanpa warkat, percepatan sistem penyelesaian dari 4 hari menjadi lebih singkat yaitu 3 hari, sistem perdagangan jarak jauh, dan pengembangan beragam jenis surat berharga lainnya. Pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Dasar-dasar hukum pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan bahwa pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selain itu, juga terdapat UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, Peraturan Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Yang pertama, sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan. Perusahaan dapat menerbitkan saham melalui pasar modal atau yang kita kenal dengan sebutan IPO, Initial Public Offering, atau penawaran umum perdana. Saham yang diterbitkan tersebut dibeli oleh para investor. Selanjutnya, uang yang dihasilkan dari penjualan saham tersebut dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, sebagai sarana berinvestasi bagi pemilik modal atau investor.
Investasi merupakan komitmen untuk menempatkan dana pada satu atau beberapa objek investasi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang atau untuk mempertahankan nilai dana tersebut. Instrumen-instrumen investasi di pasar modal. Yang pertama, saham atau stok adalah tanda bukti kepemilikan suatu perusahaan. Nah, yang kedua, obligasi atau bonds adalah surat utang jangka menengah maupun panjang yang diperjualbelikan. Dan yang terakhir yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari para investor yang dikelola oleh orang yang profesional atau yang disebut dengan manajer investasi. Jenis-jenis pasar modal itu ada 4. Pasar pertama, pasar kedua, pasar ketiga, dan pasar keempat. Fasilitator dalam pasar modal. Yang pertama, bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut. Yang kedua, lembaga clearing dan penjamin KPEI, pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang ketiga, lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau KSEI, pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan lain-lain. Pelaku-pelaku dalam pasar modal. Yang pertama, emiten dan perusahaan publik adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor atau pemodal melalui penawaran umum atau yang disebut dengan IPO. Perusahaan publik adalah emiten atau perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, pemodal di pasar modal, perorangan, institusi, domestik maupun asing. Dan yang ketiga, perusahaan efek, perantara pedagang efek atau broker dealer, penjamin emisi efek atau underwriter, dan manajemen investasi atau investment manager, serta penasehat investasi. One of the investor success in the world, Warren Buffett said, "Risks come from not knowing what you are doing." Resiko berasal dari ketidaktahuan apa yang kamu lakukan. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu, hendaklah kita belajar tentang sesuatu tersebut. Sama halnya dengan pasar modal. Sebelum kita terjun dalam pasar modal, kita harus belajar dengan cara membeli buku dan mengikuti webinar-webinar yang ada tentang pasar modal, agar kita dapat meminimalisir kerugian yang ada dan memaksimalkan keuntungan yang ada. Bagaimana teman-teman, sudah mengenal pasar modal bukan? Namun ini baru perkenalan loh. Masih banyak lagi mengenai pasar modal yang perlu kita pelajari supaya kita bisa cuan dalam berinvestasi. Karena dalam berinvestasi kita perlu belajar yang lebih banyak. Belajar memang tidak lantas membuat kita menjadi sukses. Namun orang yang sukses adalah pelajar sejati. See you on the next video guys. Bye bye.